program tahunan, bahkan tidak setiap tahun, sampai sekarang ini baru ketujuh. Dan alhamdulillah Indonesia mendapat kehormatan yang luar biasa karena di tahun 2022 ini ditunjuk sebagai tuan rumah. Sebagai informasi saja, Indonesia baru satu-satunya negara di Asia, di benua Asia yang ditunjuk sebagai penyelenggara atau tuan rumah JPDRR. Sebelumnya biasanya di Eropa, di Jenewa. Tentu ini merupakan kehormatan yang luar biasa karena seperti kita ketahui bersama, Indonesia ini sangat akrab dengan bencana. Sebagian kalangan menganggap Indonesia ini supermarket bencana, ring of fire, tetapi juga banyak hal-hal yang sudah ada di Indonesia yang dapat menjadi contoh terkait dengan pengurangan risiko bencana yang merupakan kearifan lokal. Apalagi di Bali ini sangat banyak sekali masyarakat. Tadi kita baru berkunjung ke desa Penglupuran, di sana sudah terlihat antara masyarakat dengan alam menyatu, sehingga apabila terjadi bencana ini mulai dari tingkat masyarakat yang terbawah, keluarga, desa, kampung ini sudah paham terkait dengan tahap-tahap penanggulangan bencana. Nah, JPDRR yang ke-7 ini di tahun 2022 akan dilaksanakan tanggal 23 sampai 28 Mei di Bali. Kemudian tentunya kegiatan ini banyak bersifat diskusi, pemaparan, penyatuan sikap, tindakan untuk menentukan semacam konsep bersama terkait pengurangan risiko bencana di seluruh dunia. Nah, di samping kegiatan-kegiatan itu tentu saja para delegasi juga diberikan kesempatan untuk menikmati keindahan dari Pulau Dewata ini. Ada beberapa paket diantaranya yang kita duduki sekarang di Kertajosa. Ini merupakan warisan budaya yang luar biasa. Ini pun akan menjadikan salah satu untuk tempat destinasi atau sasaran daripada para delegasi untuk melihat sejarah masa lalu dan keindahan daripada Kertajosa khususnya dan Kabupaten Klungkung pada umumnya. Temanya JPDRR sudah ada ya? Apa itu namanya, Pak Radit? Dari risiko menjadi resiliensi. Dari risiko menjadi resiliensi. Jadi dari ketangguhan. Nah, untuk kita semua ya harapannya dengan dilaksanakan bulan Mei, kemudian juga kasus pandemi COVID-19 ini sudah turun, tetapi bukan berarti tidak ada. Pemerintah pusat juga mendukung sepenuhnya. Terbukti 1 minggu terakhir ini Bali, seluruh Pulau Bali ini tidak ada karantina, bebas masuk. Dan alhamdulillah juga ternyata dengan dibebaskan karantina ini juga Bali tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19. Mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan sampai dengan pelaksanaan JPDRR nantinya. Tentunya ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat, BNPB atau siapapun, tetapi ini perlu kerjasama soliditas seluruh komponen bangsa, mulai dari masyarakat di tingkat bawah, pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, Polri, dan semua komponen bangsa yang terlibat di dalam. Iya, jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kepala BNPB yang sudah menjadikan Klungkung sebagai lokasi kunjungan nanti. Dan tentu kami di Kabupaten Klungkung dari kesiapan kita selalu siap karena kita memiliki beberapa tempat, baik itu sebagai kunjungan wisatawan, termasuk juga bagaimana untuk melihat ketangguhan daripada masyarakat kami dalam menghadapi bencana. Kenapa? Karena pertama kita ada kedekatan dengan Gunung Agung, di mana alur daripada lahar atau lahar itu adalah berdekatan dan melalui daerah kami, dan kami juga ada laut yang begitu dekat yang riskan terhadap tsunami. Nah, tentu di tempat yang kita berada ini merupakan salah satu tempat heroik, yaitu Hutan Klungkung, di mana pada saat itu Raja Klungkung mengalami perang yang luar biasa melawan Belanda. Nah, spirit perang Puputan itulah yang kami jadikan patokan untuk menangani berbagai macam bencana yang ada di Klungkung termasuk daerah sekitarnya. Salah satu contoh kemarin bagaimana Gunung Agung meletus. Jadi kami di Klungkung secara bahu-membahu tanpa dikomando sudah menyiapkan, warga sudah menyiapkan banjar sebanyak 120 posko, kemudian bahu-membahu mereka tanpa diperintah juga menyiapkan anggaran untuk membantu warga kita.
Nah tentu ini kami jadikan salah satu kekuatan bagi kita di Kelungkung untuk menanggulangi masalah bencana. Pak, ini kan juga sangat penting Pak bagi warga Pak. Terus ada pesan untuk apa untuk masyarakat, terutama agar tidak ada pemaparan COVID-19 Pak? Ya, terkait dengan COVID-19 ini kami di Kelungkung juga spirit kami di Kelungkung, kami punya spirit yang namanya spirit Gemasanti, gerakan masyarakat santun dan inovatif, dan ini merupakan senjata kami di Kelungkung, sehingga apapun yang kami lakukan kepada masyarakat selalu kita jalan secara persuasif, tapi hasilnya lumayan maksimal. Dan tentu ini disebabkan karena pemahaman masyarakat terhadap COVID-19 ini bukan lagi sekedar mereka tahu, tapi mereka paham bagaimana bahayanya COVID-19 ini, sehingga saya selalu menekankan bahwa bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat.